Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberi pada kelompok kami, kelompok 3, untuk memaparkan materi kami pada hari ini. Namun sebelum itu, kami berterima kasih kepada Ibu Indah Oktori Wijayanti, SE MSI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan juga teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Di sini kami dari kelompok 3 dengan yang beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri Sarah, dan juga ada Dava, ada Priscilia, ada Nurul, dan juga Ririn. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peramalan keuangan, dan penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Dava. Kepada Dava, saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan. Kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan yang akan datang yang dilakukan pada saat sekarang. Harus mengetahui data masa lalu dan kondisi yang terjadi di masa lalu. Dalam melakukan proyeksi berdasarkan data masa lalu, harus diingat bahwa di masa yang akan datang, kondisi yang akan terjadi belum tentu sama dengan kondisi yang ada di masa lalu. Next. Peramalan penjualan atau forecasting dimulai dengan suatu tinjauan mengenai penjualan selama 5-5 tahun ke belakang yang dinyatakan dalam grafik. Tidak ada pengetahuan yang sempurna untuk memastikan jumlah penjualan di masa mendatang karena dipengaruhi oleh yang pertama, ketidakpastian ekonomi, yang kedua, pola konsumsi masyarakat yang terkadang berubah, yang ketiga, perkembangan teknologi. Next, ramalan penjualan. Jika ramalan penjualan tidak sesuai, maka konsekuensinya yang pertama, jika pasar berkembang lebih cepat, maka perusahaan tidak akan dapat memenuhi permintaan. Yang kedua, jika proyeksinya terlalu optimis, maka perusahaan akan kelebihan kapasitas pabrik, peralatan, dan persediaan. Jika perusahaan mendanai ekspansi yang tidak perlu dengan utang, maka perusahaan akan memiliki beban bunga yang tinggi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Priscilia. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan peramalan laporan keuangan dengan metode rasio konstan. Nah, metode rasio konstan ini merupakan metode untuk meramalkan laporan keuangan dan kebutuhan keuangan di masa mendatang dengan asumsi rasio-rasio keuangan tertentu akan tetap konstan. Nah, ada 3 langkah dalam metode rasio konstan ini. Yang pertama itu meramalkan laporan laba rugi. Meramalkan laporan laba rugi ini bertujuan untuk menentukan berapa banyak laba yang akan diperoleh perusahaan dan ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam tahun yang diramalkan. Nah, asumsi ini memperkirakan laporan laba rugi biaya akan naik dengan laju yang sejalan dengan peningkatan penjualan. Dalam situasi yang rumit, biaya-biaya yang rumit akan diramal secara terpisah. Kemudian yang kedua, itu ada meramalkan akuntansi. Meramalkan akuntansi ini berdasarkan pada berpikir bahwa jika penjualan naik, maka aktivanya juga harus tumbuh. Dengan konsekuensi, kewajiban dan ekuitasnya juga harus naik. Karena neraca harus seimbang, maka jika nilai aktiva lebih dari pembelanjaannya, maka harus ada dana tambahan yang diperlukan atau AFN. AFN ini diperoleh dengan meminjam dari bank sebagai wesel bayar, menerbitkan obligasi jangka panjang atau saham biasa baru. Kemudian yang ketiga itu mendapatkan dana tambahan yang diperlukan. Mendapatkan dana tambahan yang diperlukan merupakan keputusan keuangan yang didasarkan pada beberapa faktor seperti struktur modal yang ditargetkan dan sebagainya. Dalam mendapatkan dana tambahan yang diperlukan ini ada umpan balik pembiayaan. Umpan balik pembiayaan itu merupakan proyeksi laporan keuangan tidak mencerminkan kenyataan adanya bunga dan dividen yang harus dibayar karena adanya AFN. Untuk itu nantinya harus ada penyesuaian. Lanjut. Kemudian pada peramalan laporan keuangan metode rasio konstan ini ada juga analisis ramalannya. Analisis ramalan ini untuk menentukan apakah ramalan tersebut memenuhi target-target keuangan perusahaan. Nah, peramalan itu sendiri merupakan proses yang berulang, baik dalam cara laporan keuangan dihasilkan maupun dalam cara rencana keuangan dikembangkan. Baiklah, selanjutnya ada cara menentukan AFN.
Nah, suatu perusahaan dapat menentukan dana tambahan yang diperlukan atau AFN atau Additional Funds Needed dengan cara yang pertama yaitu mengestimasi jumlah aktiva baru yang diperlukan untuk mendukung tingkat penjualan yang diramalkan. Maksudnya itu proses yang melibatkan rasio, analisis proyeksi penjualan, dan evaluasi aktiva yang ada. Nah, dengan pendekatan ini, perusahaan dapat merencanakan kebutuhan modal dan memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pertumbuhan yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu ada mengurangi jumlah tersebut dengan dana spontan yang akan dihasilkan operasi. Itu maksudnya eh, untuk merencanakan kebutuhan modal dengan lebih efektif dan memastikan bahwa mereka memiliki cukup dana untuk mendukung pertumbuhan yang diinginkan tanpa mengabaikan sumber daya yang sudah ada. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sarah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rumus APN. Peramalan kebutuhan modal perusahaan kebanyakan dilakukan dengan laporan laba rugi dan neraca pro forma. Jika rasio diperkirakan tetap konstan, kebutuhan keuangan dapat diramalkan dengan rumus APN sama dengan A per S dikali delta S dikurang L per S dikali delta S dikurang M dikali S1 dalam kurung RR. Dengan A sebagai aset yang terkait langsung dengan penjualan, SO sama dengan penjualan tahun lalu, delta S adalah perubahan dalam penjualan, L merupakan kewajiban yang meningkat secara spontan, M adalah margin laba atau laba bersih, S1 penjualan diproyeksikan, dan RR adalah rasio laba ditahan. Next. Kemudian kebutuhan dana tambahan dan penyesuaian. Yang pertama adalah makin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan, makin besar juga kebutuhannya akan tambahan pembiayaan. Yang kedua adalah makin besar rasio pembayaran dividen, maka makin besar juga kebutuhannya akan dana tambahan. Penyesuaian harus dilakukan apabila satu, terdapat skala ekonomis dalam penggunaan aktiva, yang kedua ada kelebihan kapasitas, dan yang terakhir adalah aktiva harus ditambahkan dalam satuan yang besar atau lumpy asset. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hubungan pertumbuhan penjualan dan kebutuhan keuangan. Yang pertama adalah kelayakan keuangan. Maksudnya, semakin tinggi tingkat penjualan perusahaan, maka semakin besar pula kebutuhan modalnya. Yang kedua, pengaruh kebijakan dividen terhadap kebutuhan pembiayaan. Dengan maksud, kebijakan pembayaran dividen seperti tercermin pada rasio pembayaran dividen yang mempengaruhi kebutuhan modal eksternal sehingga semakin tinggi rasio pembayaran dividen, maka kecil penambahan laba ditahan dan semakin besar modal eksternal yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah kepadatan modal. Maksudnya rasio ini berpengaruh besar terhadap kebutuhan modal. Jika rasio kepadatan modal rendah, penjualan bisa bertumbuh pesat tanpa terlalu banyak modal dari luar. Akan tetapi, jika perusahaan bersangkutan padat modal pertumbuhannya, sekali akan memerlukan sejumlah besar modal dari luar. Dan yang terakhir adalah margin laba, yaitu margin laba juga merupakan determinan penting dalam persamaan kebutuhan modal, yaitu semakin tinggi margin, maka semakin rendah kebutuhan akan dana. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi kami, yaitu ada peramalan aktiva, laju pertumbuhan berbeda. Untuk meramalkan kebutuhan aktiva, pada suatu situasi di mana aktiva diperkirakan tidak bertumbuh pada laju yang sama, seperti penjualan, digunakan dua metode, yaitu yang pertama ada regresi linear, dan yang kedua yaitu ada penyesuaian kelebihan kapasitas. Regresi linear ini kita menggunakan regresi linear sederhana, yaitu untuk meramalkan penjualan dengan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang terkait. Misalnya, untuk meramalkan stok kue gula gaib pada tahun 2024, data peramalan yang digunakan adalah interval dari stok bulan Januari sampai Desember 2023. Hasil prediksi penjualan restoran menggunakan regresi linear dapat digunakan dengan pemrograman untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua yaitu penyesuaian kelebihan kapasitas. Untuk menyesuaikan kelebihan kapasitas ini bisa dilakukan dengan melakukan yang pertama yaitu mengukur kesenjangan kapasitas.
Maksudnya membandingkan perkiraan permintaan dengan kapasitas sumber daya yang ada. Yang kedua yaitu menemukan opsi untuk menjembatani kesenjangan. Maksudnya yaitu jika permintaan melebihi kapasitasnya, maka harus mempertimbangkan untuk merekrut lebih banyak staf untuk mengalokasikan sumber daya ulang atau berinvestasi dalam teknologi baru. Dan terakhir yang ketiga yaitu dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Ini dimaksudkan apabila kapasitas melebihi permintaan, akan dilakukan pengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk menghindari pemborosan. Selanjutnya yaitu untuk meramalkan kebutuhan keuntungan menggunakan rasio neraca berubah. Kekurangan ketepatan asumsi bahwa rasio yang konstan dan pertumbuhan yang sama itu disebabkan karena 3 hal. Yang pertama yaitu skala ekonomi. Skala ekonomi yang dimaksud yaitu jika penghematan dalam skala besar terjadi, rasio-rasio cenderung terus berubah seiring dengan semakin besarnya perusahaan. Sehingga hubungan skala ekonomi akan linear dan non-linear. Yang kedua yaitu aktiva bernilai satuan besar. Maksudnya di sini yaitu pertimbangan teknologi memaksakan perusahaan yang bersaing untuk dapat menambah aktivitas tetap dalam jumlah satuan yang besar, di mana aset yang tidak stabil. Aset yang tidak berpengaruh besar pada rasio aktiva tetap atau penjualan pada berbagai tingkat penjualan yang berarti juga pada kebutuhan keuangan. Yang ketiga yaitu kelebihan aktiva karena kesalahan saksi. Maksudnya yaitu penjualan yang sebenarnya seringkali berbeda dari proyeksi penjualan dan rasio aktivitas atau penjualan yang sebenarnya berbeda dengan yang direncanakan. Untuk itu perusahaan harus menyadarinya. Demikian materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ririn. Oke, baik, saya lanjutkan teknik-teknik peramalan lain. Ada 2 teknik ramalan untuk mengantisipasi rasio ketidakkonsistenan. Yang pertama itu ada regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi kebutuhan aktivitas berdasarkan kenaikan penjualan. Hasilnya berbeda dengan proyeksi laporan keuangan. Karena asumsi yang digunakan dalam kedua metode ini tidak sama. Regresi linear berfokus pada hubungan antara 2 variabel, misalnya penjualan dan kebutuhan aktivitas. Sementara proyeksi laporan keuangan itu mempertimbangkan lebih banyak variabel dan faktor ekonomi. Yang kedua itu ada penyesuaian kelebihan kapasitas dalam kenyataannya. Kapasitas penggunaan aktiva tetap tidak penuh, misalnya 96%. PKP sama dengan PA per PPKS, RTAT per P sama dengan ATA per PKP, TATB sama dengan RTAT per P dikali PP. Dampak TATB terhadap proyeksi APN ini turun. Next. Berikut contoh soalnya. PT Sejati Sejahtera ingin membuat ramalan penjualan tahun 2020. Adapun data penjualan aktual selama 4 tahun terakhir sebagai berikut. Tahun 2014 itu penjualannya ada 4.400 unit. Tahun 2015 penjualannya 4.000 unit. Tahun 2016 3.800 unit. 2017 3.900 unit dan tahun 2018 itu ada 4.100 unit. Nah, pada tahun 2020 ini perusahaan berencana menjual satu jenis barang dengan harga jual per unit sebesar 100. Harga jual per unit tiap triwulan tahun 2020 mendatang diperkirakan naik 10% dari triwulan di belakangnya.
perkiraan penjualan triwulan 1 sama dengan 30%, 2 20%, 3 sama dengan 20%, dan 4 sama dengan 30%. Berdasarkan data di atas, buatlah ramalan penjualan tahun 2020 dengan metode kuadrat terkecil, metode tren momen, dan metode setengah rata-rata, dan susunlah anggaran penjualan tiap triwulannya. Next. Oke, di sini sudah ada jawaban soalnya. Ramalan penjualan menggunakan metode kuadrat terkecil. N1 tahun 2016 itu penjualannya ada 4.400 unit dengan X-nya 0, X pangkat 2-nya 0, dan X-nya 0. N2 tahun 2017 itu ada 4.000 unit yang dengan X-nya itu 1, X pangkat 2 1, dan XY 4.000. N3 tahun 2018 penjualannya itu ada 3.800 unit. Yang dimana X-nya itu 2, X pangkat 2-nya 4, XY-nya 7.600. N4 tahun 2019 penjualannya 3.900 unit, X-nya 3, X pangkat 2-nya 9, dan XY-nya itu 11.700. Jadi totalnya itu penjualannya 16.100 unit, X-nya 6, X pangkat 2-nya 14, dan XY-nya itu 23.300. Untuk mencari B itu rumusnya N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. B sama dengan 4 kali 23, 23.300 dikurang 6 kali 16, 100, dibagi 4 kali 14 dikurang 6 pangkat 2. Hasilnya 93.200 dikurang 96.600 per 56 kurang 36 sama dengan min 3.400 per 20. Hasilnya sama dengan min 170. Itu untuk mencari yang B. Dan untuk mencari yang A itu sigma Y per N dikurang B sigma X per N. A sama dengan 16.100 per 4 dikurang min 170, 6 per 4. Sama dengan itu berapa? 4.025 ditambah 255. Hasilnya 4.280. Nah, jadi persamaan garis lurus metode kuadrat terkecil sama dengan A tambah BX. Ramalan penjualan 2020 sama dengan 4.280 ditambah min 170 dikali 4 sama dengan 4.280 dikurang 680 sama dengan 3.600 unit. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman saya yang telah memaparkan materi. Dari hasil materi yang telah kami paparkan, kami menarik 4 kesimpulan. Yang pertama adalah perapalan keuangan umumnya diawali dengan meramalkan penjualan perusahaan dalam jumlah unit dan dalam nilai uang untuk satu periode mendatang. Yang kedua, makin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan, makin besar kebutuhannya akan tambahan pembiayaan. Demikian pula, makin besar rasio pembayaran dividen, makin besar kebutuhannya akan dana tambahan. Yang ketiga, penyelesaian harus dilakukan apabila terdapat skala ekonomis dalam penggunaan aktiva, apabila ada kelebihan kapasitas, atau apabila aktiva harus ditambahkan dalam satuan yang besar. Dan kesimpulan terakhir adalah regresi linier dan penyesuaian kelebihan kapasitas dapat digunakan untuk merapalkan keuangan aktiva pada situasi di mana aktiva diperkirakan tidak bertumbuh pada laju yang sama seperti penjualan. Terima kasih, demikianlah presentasi kami pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan materi ini dari awal hingga akhir dan juga kepada dosen kami. Kami
pamit undur diri, dan jikalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terima kasih, kami akhiri presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.